Terima kasih, kita kembali bersama Damain Saku dengan tema sebab-sebab kehancuran sebuah negeri. Kita akan lanjutkan lagi untuk mendengarkan pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Kamaludin yang dijawab oleh Kang Rashid. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Kamaludin. Tema ini sangat menarik dan ini sebagai introspeksi lah buat kita semua. Nah, pertanyaan saya, katanya kalau terjadi suatu bencana-bencana itu sebagai tanda-tanda zaman bahwa kiamat itu akan terjadi. Bagaimana menurut Al-Quran? Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi dikaitkan dengan tanda-tanda akhir zaman, salah satunya adalah kiamat. Kang Rashid, silakan. Terima kasih Mas Agung dan pemirsa Damain Saku TV One. Allah menyampaikan dalam satu suratnya, surat Al-Kahfi ayat 59, Bismillahirrahmanirrahim. Watilkal qura ahlaknahum lamma dhalamu. Lamahlikihim mau'ida. Kalau di suatu negara, di suatu bumi telah merata kedolimannya, telah merata, lamahlikihim mau'ida, akan aku tentukan kapan terjadi kehancurannya. Merata betul. Tadi Kiai Syarif tadi menyampaikan kalau masih ada yang bersolawat, mencintai Nabi, beristighfar gitu ya. Maka benar sekali memang kunci kiamat, kematian itu kiamat sugro. Kiamat. Dolim merata itu kiamat, tanda itu. Nah kiamat kubro itu ketika ditiup sangkakala itu. Nah punten sekali kalau dikaitkan itu memang, namun izin bahwa kita ingin sekali di akhir kehidupan itu husnul khotimah. Husnul khotimah. Namun oleh karena itu kita kiamat kapan datang, kemudian kita menghadap kepada Allah itu kapan, kita mau fokus taat kepada Allah saja. Kapanpun diambil, kapanpun kita siap. Mau diambil oleh karena kondisi kedoliman negeri ini, katakan, atau kedoliman semua dunia ini, atau datangnya mara bahaya dan bencana, Allah akan menyelamatkan orang-orang yang taat kepadanya. Bagaimana Nabi Ibrahim berhadapan dengan kedolimannya Namrud. Bagaimana Nabi Musa berhadapan dengan kedolimannya Fir'aun. Sampai Allah dekat dengan Nabi Musa. Asma'u wa ara. Aku melihat engkau wahai Musa. Dan aku mendengar jeritanmu wahai Musa. Kepada Nabi Ibrahim. Maka yuk kita bersama-sama ikutin sifat-sifat Nabi Musa dan sifat-sifat Nabi Ibrahim. Sampai ketika Nabi Ibrahim di tengah kobaran api, Allah menurunkan kemahakuasaannya, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Maka punten sekali, selagi masjid itu masih ramai, selagi punten ibu-ibu masih memperhatikan bayinya, selagi pemimpin memperhatikan keadilannya, insya Allah itu akan menjadi karakter baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka pertanyaan Bapak ini sebuah introspeksi bagi kita. Maka izin sekali, sudah fokuskanlah hidup ke depan ini, karena negeri ini punya masa depan, tidak punya masa lalu, karena masa lalu kita adalah kelam. Masa depan kita, yuk kita isi kepemimpinan negeri dengan keadilan, dengan membuktikan ketentraman cintanya Rasulullah kepada kita semua, dibumikan di legislatif, di yudikatif, di eksekutif. Betul tadi lagi-lagi izin saya menggunakan ucapan Kiai Syarif Matnaji, Fir'aun itu zalim, kada ada penopangnya. Di sana ada konglomeratnya namanya Korun. Dia yang membiayai kekuasaannya. Di sana ada teknokrat namanya Haman. Mendesain piramid kekuasaannya semakin tinggi. Dia tidak sendirian Firaun itu. Ada Korun sebagai suplai dana, ada Haman sebagai ide pembikin teknologi, Firaun meng-ACC. Jadi pun sekali, namun pemimpin juga harus dinasihatin oleh para ulama. Karena ada ulama juga yang masuk namanya Barsiso, mustajab doanya. Tapi karena dia dekat dengan kekuasaan dan mengiyakan kedoliman kekuasaan, dia satu paket sama Firaun.
Tapi izin sekali, maka yuk pesan Quran lagi supaya mendamaikan negeri ini. Izin sekali ulama, umaro harus bergandeng tangan. Terima kasih. Luar biasa. Nah, ya ini saya tertarik untuk mendalami dari. Jadi kalau kita menghadapi dalam kondisi kemaksiatan di depan kita, agama memberikan level-level. Ada yang berbicara dengan kekuasaannya, dengan mulutnya, bahkan yang paling tipis sekali diam tetapi menolak. Nah, orang-orang yang tidak memiliki akses untuk melakukan perubahan, apakah dicukupkan dengan sekedar berdoa begitu, Kiai? Atau seperti apa? Ya, ini sudah diprediksi sama baginda Rasulullah SAW, karena itu ketika melihat kemungkaran, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Tentu ini adalah message-nya buat para penguasa, para pemimpin. Engkau bisa loh mempunyai pahala yang luar biasa ketika engkau menghentikan kemungkaran. Dan bahkan yang dikhawatirkan adalah justru naluri untuk menolak kemungkaran terjadi hanya pada orang-orang lemah. Dia tidak punya kemampuan, karena itu buat umat Islam dimanapun berada, engkau jangan buta pada hal politik. Engkau harus bangkit menata negeri ini, jangan hanya bisa mengeluh dan menyalahkan. Ambil bagian untuk memakmurkan dan mensejahterakan negeri ini. Dan bangkitkan kembali keadilan. Karena begini Mas Agung, Nabi juga sudah memberikan warning, hati-hati kalau engkau tidak adil dalam menetapkan hukum, maka itu adalah menjadi sebab hancurnya orang-orang sebelum kalian. Nabi sampai bilang, idza saraka fihimus syarif taraku wa idza saraka fihimud dhaif aqamu alaihimul hadda. Sesungguhnya innama ahlakal ladzina min qablikum annahum kanu idza saraka fihimus syarif. Apa sesungguhnya yang membuat hancurnya orang-orang sebelum kalian adalah mereka tebang pilih. Giliran aja yang orang punya jabatan, punya kedudukan, padahal menghirup darah rakyat dalam tanda kutip dengan korupsi. Ternyata hukumannya ringan. Orang nyolong ayam yang cuman 300.000 pakai tahunan hukumannya. Giliran orang yang susah ditegakkan itu keadilan. Maka hati-hati, itu juga akan menjadi penyebab hancurnya negara. Maka mudah-mudahan pimpinan-pimpinan pemimpin kita semuanya adalah orang-orang yang dikuatkan hatinya untuk berani menegakkan keadilan. Yang hak katakan hak sesuai dengan apa yang seharusnya diputuskan. Masya Allah. Selanjutnya kami persilakan Ibu Rina. Ibu Rina akan dijawab oleh Kiai Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat berkesan sekali materi yang disampaikan. Berarti kita menghindari daripada azab dari Allah. Yang jelas kita harus ingat akan peringatan dari Allah. Baik itu dalam skala besar maupun skala kecil. Tetapi untuk menyadarkan manusia untuk ingat kepada Allah agar tidak terjadi azab dan yang menimpa kita semua ini, bagaimana caranya supaya bisa mereka sadar, karena yang sadar itu baru sedikit sekali. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini menarik Kiai, insaf berjamaah intinya Kiai. Ini curhat apa gimana nih? Curhat ya. Curhat tetap dijawab ya. Curhat yang mewakili isi hati saya juga. Ya, kita tidak boleh berkecil hati. Kenapa? Karena memang juga Allah ingatkan juga memang, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayata wa hum naimun. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Emang diberikan peringatan dalam Al-Quran, ente jangan kelewat aman. Itu bencana bisa datang kapan aja. Maka TV One dalam hal ini Damai Indonesiaku ikut ambil serta supaya menolak segala bencana dengan kajian-kajian ini. Maka kita punya sesuatu yang kemudian disebut dengan doa. Imam Hasan Al-Basri ketika ditanya tentang bagaimana dengan mereka yang mempunyai pemimpin yang zalim, maka kemudian Imam Hasan Al-Basri berkata, kuatkan doamu kepada Allah. Karena di antara ujian yang dirasakan oleh seseorang adalah ketika engkau mempunyai pemimpin-pemimpin yang tidak adil. Kita tidak sedang berbicara satu negeri,
Kita sedang berbicara bagaimana ini berlaku pada semua negeri. Bila engkau mendapati ketidakadilan, kezaliman, maka lihat bagaimana pemuda-pemuda Kahfi yang dia tetap eksis dan dalam penjagaan Allah ketika berkata tidak kepada ketidakadilan dan kezaliman. Maka majelis ini menjadi sebuah sebab rintihan kita kepada Allah supaya Allah terus sayangi pemimpin-pemimpin kita. Biar bagaimanapun mereka adalah orang-orang terbaik yang pernah kita pilih. Maka kita jangan lepas tangan, kita harus dampingi mereka dengan sholat malam kita, dengan zikir kita. Karena hati siapapun manusia dalam genggaman Allah, dia yang dengan mudah akan membolak-balikannya. Tetap semangat, damai Indonesiaku akan selalu menghadirkan kedamaian dan optimis karena kita tidak sendiri. Kita ambil contoh di sebuah negeri ketika para ulama ini terpecah menjadi dua belah begitu. Ada yang pro kepada pemimpinnya, ada yang juga kepada umatnya. Tapi di lain sisi orang awam yang tidak terlalu banyak pengetahuannya kan sulit untuk menentukan siapa yang harus diikuti dalam kondisi seperti ini, Kiai. Ya, Imam Ghazali membagi dua tipe ulama, ulama dunia, ulama akhirat. Tetapi saya tidak kemudian sepakat bahwa ketika ada ulama yang pro pemerintah, kemudian tidak pro pemerintah, kemudian dikonfrontir. Karena kita tidak bisa mengklaim mereka orang-orang yang bersama pemerintahan, kemudian mereka tidak di jalan Allah. Justru kita berterima kasih karena ada mereka yang boleh jadi mengingatkan. Dan kepada masyarakat bagaimana kemudian menilainya. Lihat saja bagaimana dengan amaliyah mereka. Bila mereka kemudian santun dalam bertutur, mereka peduli, suka memberi makan kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim. Siapapun mereka, maka definisi orang yang alim adalah al-alimu man amila bi'ilmihi. Orang yang alim adalah orang yang mempraktekkan ilmu yang dia kuasain. Kalau dia diam kepada kemungkaran, cukup itu sebagai sebuah bukti, itu bukan ulama yang engkau harus ikuti. Tapi kalau mereka menyampaikan kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar, jangan pernah ragu. Karena disitulah engkau akan mendapatkan bimbingan. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan. Kang Rasid, ada yang mau ditambahkan senyum-senyum tadi? Ada waktu 2 menit, silakan Kang Rasid. Terima kasih Mas Agung, izin. Pemberitaan materi itu ada keseimbangan. Punten tadi kita sudah memberikan contoh tentang bagaimana kezaliman Fir'aun dengan konco-konconya. Tapi izin, kaum mukmin memberikan figur yang hebat, yang terdekat saja namanya ada the real Sultan. Namanya Sultan Muhammad Fatih, the Conqueror. Izin, dia hafaz Quran, dia bisa bahas 7 bahasa, dan dia bisa sudah hatam tentang sirah nabawiyah. Dia sangat suka membahas kisah sirah Rasulullah untuk menjadi motivasi dia. Tapi punten, ketika jadi pemimpin, dia memposisikan sebagai pemimpin the real Sultan. Punten, karakter pemimpin adalah manuver, memberikan contoh. Ya, tetapi kalau menjadi ulama, dia adalah keteladanan. Harus tahu posisi pemimpinkah atau di ulamakah. Namun biasanya ketika jadi pemimpin, kalau dia penghafal Al-Quran, dia hafal, tapi badainya lebih dahsyat dibanding ketika jadi ulama. Badai kekuasaan, badai kursi popularitas, izin. Biasanya badai ini begitu menghantam keras sampai terpelanting. Beliau berguru kepada gurunya, namanya Syamsuddin, keturunan dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka beliau supaya tidak terpelanting ke belakang, badai hentakan manuver politik, dia merenggut gurunya, Pak Kiai Syekhuna, nasihatinlah saya. Apa kata Syekh Syamsuddin? Jangan lupa tinggal sholat malam. Kemudian tidak hanya nasihat yang dia berikan, tapi pembimbingan. Kalau jangan dilepas, betul kata Kiai Syarif Rahmat, beliau tuh sendirian memimpin. Kiai Syarif Rahmat izin punten. Kiai Syarif Rahmat cakap para guru-guru kami ini ya. Tapi punten sekali izin ya. Syamsuddin turun ke masjid Blue Mosque di Turki. Karena dia akan sholat, datangkah dia sholat ke masjid? Dia kontrol sholatnya itu, pemimpin itu. Sampai dia membuat satu rantai baja, kan pintunya tinggi-tinggi.
Pasti kalau seorang sultan datang pakai kuda, tidak pakai Lamborghini atau Ferrari, dan belum ada. Dia pakai kuda. Punten, ketika menghadap Allah jangan everything atuh. Kalau menghadap Allah harus nothing. Dia pakaian kebesarannya dengan pengawalannya. Kamu mau ke Allah, mau perang sama Allah. Kalau menghadap harus nothing atau jangan everything. Maka memastikan itu Syekh Samsudin, dia pasang baja di pintu yang tinggi itu. Bajanya segitu supaya dia ketika datang jongkok begini. Sebelumnya tidak ada baja itu, pintu rantai baja itu. Oleh beliau dipasang supaya dia tawadu, masuk masjid begini. Ini guru yang hebat. Masya Allah. Baik, terima kasih Kang Rasid, menarik sekali dan kita masih ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Dia yang pengasih lebih dari yang terkasih, dia yang penyayang penuh cinta, tak pernah tinggalkan dirimu terluka, dia yang selalu di dekatmu. Tenang, tenang, tenanglah, bersabarlah, Allah mendengarmu. Oh tenang, tenang, tenanglah, percayalah, Allah menyayangimu. Dia yang pengasih lebih dari yang terkasih, dia yang penyayang penuh cinta, tak pernah tinggalkan dirimu terluka, dia yang selalu di dekatmu.